Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammad khatamin anbiya wa habibi Rabbil Alamin Abil Qasimin Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bisanadil muttasil ila al-Imam Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawra at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa a'ada alaina min barakatihi wa min barakati salihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam ashabahu bima huwa kainun ila yaumil qiyamati. Wa bi ilaihi qala hadatsana Imran ibn Musa al-Qazzaz al-Basri qala hadatsana Hamad ibn Zaid qala hadatsana Ali ibn Zaid ibn Jun'an al-Qurashi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman salat al-'asri binaharin thumma qama khatiban falam yada' syai'an yakunu ila qiyamis sa'ati illa akhbarana bihi. Qala bismillahirrahmanirrahim. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman salatan asri binaharin. Pasti salat asar itu kita laksanakan di siang hari, tapi makna daripada binaharin itu artinya pada awal waktu. Siang itu lebih banyak kita gunakan daripada pertengahan waktu. Siang daripada pagi sampai sore. Tapi siang yang kita gunakan untuk jam-jam kerja kita itu daripada jam 8 atau daripada 9 sampai pada jam 3. Jadi Nabi kita melaksanakan salat asar pada hari itu lebih awal atau juga pada permulaan waktu asar. Hinama yakunu dhillu asyai'i mithlaihi, pada saat dengan bayangan daripada sesuatu itu sudah mempunyai ukuran 2 kali ganda. Summa qama khatiban. Jadi ada kemungkinan redaksi dan juga dengan Nabi kita melaksanakan sembahyang asar naharan binaharin, itu karena Nabi kita ingin menyampaikan wasiat. Setelahnya qama khatiban falam yada', isi kandung khutbah tadi itu tidak ada sesuatu yang tertinggal tentang apa saja sampai kepada hari kiamat. Lam yatruk syai'an yakunu, lam yatruk syai'an yakunu syai'. Tidak ada sesuatu yang Nabi kita tinggalkan daripada yakun, sesuatu yang akan berlaku sampai kepada hari kiamat. Lam yada syai'an yakunu, Nabi kita tidak meninggalkan sesuatu yang akan berlaku. Jadi kanu diskana yakun itu dengan makna hal-hal yang akan berlaku. Lam yada, tidak meninggalkan sesuatu yang akan berlaku sampai kepada hari kiamat. Qala ila akhbarana bih, apa saja akan berlaku Nabi kita beritahukan. Sampai kejadian Los Angeles pun itu dihubungkan dengan ayat di dalam Al-Quran. Lupa ayatnya, jadi kalian cari sendiri. Ada di dalam Al-Quran tentang Ahlil Qura, pada saat ketika mereka sudah dalam jaya-jayanya satu negara atau satu kota, dengan kemajuan juga dengan kemudian yang serba canggih dan juga dengan peralatan yang serba modern. Nama nasau Allah, pada waktu mereka lupa pada saat ketika Allah hantar bala dan malapetaka untuk menggoncangkan dan juga untuk menghancurkan negeri atau negara mereka. Cari ayatnya seperti itu lebih kurang. Qala summa qama khatiban falam yada syai'an yakunu ila yaumil qiyamati illa akhbarana bihi. Kena panjangnya khutbah tadi itu, hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Maka dengan kami di kalangan para sahabat, ada dengan mereka yang hafal sepanjang khutbah yang disampaikan, ada juga yang lupa. Hafal oleh mereka yang hafal, ingat oleh mereka ingat, dan lupa oleh mereka yang terlupa. Wa kana fi maqal, na'am. Kana fi maqala inna dunya hulwatun khadirah. Hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu hulwah, manis.
khadrah, segar, fresh. Siapa yang tidak suka dengan dunia, dengan kecantikannya, keindahannya? Sebut taman dunia, sebut taman, resort, patriarki dunia, sebut transportasi dunia, sebut handphone dunia, sebut peralatan modern dunia, sebut perabot dunia, sebut perempuan pun juga dunia. Hulwa khadirah. Dunia itu adalah merupakan barang yang manis dan segar. Bukan cuma hanya manis saja, manis atau dengan harumnya minyak harum, tapi dia tidak nyaman dimakan, dia tidak enak diminum. Sementara kalau dengan dunia, manis yang pertama, kemudian segar yang kedua. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah telah menkhilafahkan kalian pada dunia. Maksudnya Allah telah mendugaskan kalian untuk menjadi khalifah fi ardi. Ini ja'ilun bil ardi khalifah. Kalian, khitab kepada kita semuanya menjadi khalifah Allah atas permukaan bumi. Allah mustakhlifukum, berarti kita sudah dapat mandat langsung daripada Allah untuk kita menjadi khalifatullah fi ardi. Kalau jadi khalifatullah fi ardi, berarti dengan kita kena garap, berarti kan kita kena gunakan. Tak boleh dengan kita sampai tambang kita, minyak kita, gas kita, atau dengan besi kita, emas kita sampai digarap oleh orang lain. Sebab kita menjadi khalifah berarti kita jadi sebagai pemilik. Allah ciptakan kita sebagai khalifah berarti untuk memanfaatkan dan juga untuk menggunakan segala fasilitas nikmat, segala pemberian yang Allah berikan pihak. Panadirun, maka Allah akan melihat kaifa ta'malun. Kalian dilantik untuk menjadi khalifah Allah atas permukaan bumi, itu untuk digunakan, itu untuk dibangun, itu untuk ditempati, itu untuk dikendai, itu untuk digunakan buat keperluanmu, untuk kesehatan, itu untuk kesejahteraan, itu untuk keluarga, itu untuk anak, semuanya. Panadhurun kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang akan kalian lakukan. Ala, ketahuilah, ala hadatu tahdid fattaqud dunya, maka waspadailah dunia dan juga waspadailah kaum wanita. Allah i'lamu ala fattaqud dunya wattaqun nisa. Itu diantara daripada peringatan yang lebih kita peringatkan. Waspadai dunia, bisa memperangkapmu, membuat kita jadi lupa daratan, membuat kita jadi mabuk kepayang, membuat kita sampai terlupakan mat-mat kita sebagai khalifatullah fi ardi, sampai membuat kita kena khilafah tadi itu terlupakan. Bagian yang kedua daripada matlamat target kita diciptakan itulah min ajlil ibadah. Nah, itu bahasa yang selalu Abi gunakan agar bagaimana dengan kita mampu untuk mengkhilafahkan ibadah dan mengibadahkan khilafah. Itu dua tidak boleh dipisah, tidak boleh dipisah. Dua serangkai tidak boleh kita jauhkan. Pertama, khilafatuka fi ardi, juga pada masa yang sama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, juga kamu jadi khalifatuhu, menjadi abduhu, abid, dan juga pada masa yang sama khalifah. Jadi kalau begitu jangan sampai saling tindih menindih. Jangan sampai kita hanya melaksanakan tugas kita yang pertama sebagai khalifah, akan mabuk kepayang, lupa daratan, fattaqun nisa. Sebab itulah jalur daripada iblis, jaringan iblis yang teristimewa untuk memperangkap manusia dalam urusan dunia itulah melalui perempuan. An-nisa'u habail asyaitan. Sesungguhnya perempuan itu adalah jaringannya syaitan. Habail, tali perangkapnya syaitan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Dan juga pada masa yang sama tugas kita yang kedua sebagai abdullah, jangan lupa khilafatuka fi ardi, agar kamu dapat melaksanakan ubudiyahmu dengan baik. Kalau begitu ubudiyahkanlah khilafah Anda dengan segala aktivitasmu sehari-hari. Kita khilafahkan ibadah, berarti kita menjunjung ibadah yang di atas matlamat hidup, agar bagaimana khilafah itu akan menjadi sarana untuk kita melaksanakan ubudiyah kita yang terbaik. Haqqa ibadati ma'abadnaka haqqa ibadatik, yang walaupun hakikatnya seperti itu, tapi dengan kita berupaya untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Maka dengan perantaran khilafatuka fi ardi, itu dengan segala kekuatannya, dengan segala leluasannya, dengan segala kemudahannya,
itu akan kita peralat dan juga akan kita gunakan untuk ibadah, agar dengan kita dapat menjunjung tinggi perintah Allah Jalla Jalaluh, dan juga pada masa yang sama supaya sarana khilafah untuk kita dapat melaksanakan ibadah tadi itu tidak menjadi sia-sia. Maka kalau begitu, ibadahkanlah khilafahmu, mengibadahkan khilafah dan mengkhilafahkan ibadah. Mengibadahkan khilafah berarti segala aktiviti duniawi itu kita akhiratkan, atau dengan bahasa yang lain, akhiratkanlah duniamu. Jangan sampai kita menduniakan akhirat kita. Tidak boleh, itu terbalik. Jangan sampai akhirat kita duniakan. Yang perlu bagaimana? Yang sepatutnya bagaimana? Kita harus mampu untuk mengakhiratkan dunia kita, bukan menduniakan akhirat. Kalau menduniakan akhirat, nanti kita jadi pengampun, nanti kita jadi penjilat. Menduniakan akhirat berarti ibadah untuk politik, ibadah untuk jabatan, ibadah untuk pangkat, ibadah untuk popularitas, bacaan. Tidak lebih tujuannya daripada untuk mendapatkan jabatan. Tidak begitu. Dengan kita, ibadah itulah yang di atas, agama itulah fauqa kulli syai'. Al-daruriyatul khams yang kita istilahkan dengan asasiyatul khamsah atau maqasidus syariah yang 5. Pertama itu adalah agama. Agama letakkan pada bagian urutan yang paling di atas. Agama yang pertama, jiwa raga yang kedua, nasab keturunan yang ketiga, kehormatan, nasab keturunan atau nasab kehormatan yang ketiga, akal pemikiran yang keempat, mal yang terakhir, duit yang terakhir. Jangan sampai urusan duit yang paling utama. Jadi kalau pada waktu dengan kita dengan urutan yang 5 tadi itu, harus urutan yang 4 kemudian semuanya min ajli dinik. Jiwa ragamu untuk agama, akal pemikiranmu untuk agama, dunia kekayaanmu juga untuk agama, nasab keturunan dan wibawamu pun juga untuk agama. Jangan sampai dengan kita membaliknya. Sekarang sudah terbalik, agama untuk dunia, sehingga dengan seseorang baca Quran untuk dunia, salat tarawih ya anak-anak pakai pakaian seorang muslim, aktivis muslim, dengan selendang juga dengan jubahnya, rupa-rupanya tidak lebih daripada untuk berkempen, tidak lebih daripada untuk kampanye, untuk mendapatkan dukungan daripada rakyat. Itu berarti dengan kita telah menduniakan akhirat. Yang betul bagaimana? Akhiratkan duniamu, jadikan dunia Anda semuanya untuk masa depan akhirat. Politik untuk akhirat, ekonomi untuk akhirat, pakaian untuk akhirat, makanan untuk akhirat, khilafah yang kita jadi khalifatul fi ardh pun juga untuk akhirat. Jangan terbalik, jangan sampai akhirat untuk dunia, untuk khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Qal wallahu mustakhlifukum fiha fanadhurun kaifa ta'malun. Ala hendaklah kamu berwaspada dengan dunia dan berwaspada dengan kaum perempuan. Wa kana fi maqal ala la yamna'anna rajulan. Hendaklah jangan sampai mencegah seseorang, la yamna'anna rajulan, haibatu la yamna'anna haibatun nas rajulan. Jangan sampai wibawa pengaruh seseorang. Qala la yamna'anna, jangan sampai pengaruh wibawa daripada seseorang akan menghalangmu untuk memperkatakan yang hak kalau pada waktu Anda tahu. Supan ulun. Tidak. Bab orang gede, malu rasanya. Siapa kita, siapa beliau. Tidak. Kalau memang kita berada pada posisi yang betul, kita katakan. Ini mandat daripada Nabi. Sehingga kadang-kadang itu dipertanyakan, siapa yang kasih mandat? Siapa yang kasih izin? Kita sudah mendapatkan izin daripada Allah dan Rasulnya. Balighu anni walau ayah. Itu mandat kita daripada Rasulullah. Dan juga daripada Al-Maula Jalla Jalaluh. Itu daripada beberapa ayat yang memerintahkan kepada kita untuk kita menyampaikan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak hanya sekedar dengan kita disuruh untuk tahu, tapi juga pada masa yang sama dengan kita disuruh untuk menyampaikan. Dari sudut mana kita tahu? Itu daripada perintah la ta'murunna bil ma'ruf. Qala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna
bil ma'ruf, mandatnya daripada Allah dan Rasul. La yamna'anna rajulan haibatun nas, jangan sampai pengaruh daripada seseorang itu mencegah seseorang untuk memperkatakan yang hak kalau pada itu dia mengetahuinya. Qala fabaka Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala yang meriwayatkan hadis menangis. Kok aneh juga. Qala qad wallahi ra'ayna asya fahibna. Menangis. Kenapa menangis? Anda paham apa tentang hadis ini? Beliau menangis. Kenapa menangis? Ada alasannya. Tapi bila bukan pada waktu Nabi kita menceritakan, Babaka pada waktu beliau meriwayatkan, itu baru senada. Kalau tidak lurus. Ini belum terbukti lagi. Baru Nabi kita cerita. Jadi bukan pada waktu Nabi kita riwayatkan hadis beliau menangis, tidak. Pada saat beliau riwayatkan hadis itu kepada orang ramai, beliau menangis di saat mengenang keadaan yang berlaku. Qala, tadi lihat hadis daripada Sayyidina An Abi Sa'idin Al-Khudri menceritakan tentang satu kejadian yang berlaku. Itu Nabi kita salat asar pada awal waktunya, terus Nabi kita khutbah. Isi khutbah tadi yang disebutkan. Qala babaka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qad wallahi ra'ayna asya. Kenapa menangis? Sebab sudah dengan bahasa reality. Sebab kena dengan bahasa fakta nyata. Banyak yang dengan kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, tapi pahibna, kita segan, takut, malu untuk memberikan teguran dan bimbingan. Sedih kenapa? Menangis kenapa? Karena sudah terlanjur. Ini di zaman beliau, apalagi seperti zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang hadis wala haraj. Justru yang salah itu jadi betul, yang betul jadi salah. Itu pun tidak ada yang menegur. Bahkan sampai kita disalahkan kalau pada waktu kita memperkatakan yang salah itu salah. Harus dengan kita membenarkan yang salah. Kalau ada yang menyalahkan yang salah, berarti dia salah. Harus kita betulkan perkara yang salah. Kalau kita salahkan sesuatu yang salah, kamu akan dikatakan salah. Qala qad ra'aitu wallahi ra'ayna asya. Kami dah melihat beberapa perkara fahibna haibatun nas, itu pengaruh rasa bimbang, risau dan takut daripada orang-orang yang membuat dengan kita tidak dapat memperkatakan yang hak. Naam. Karena fi maqala ala innahu yunsabu li kulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamati bi qadri ghadratihi. Nanti semua pemerintah yang curang, yang khianat kepada negaranya, tiap pemimpin negara yang khianat dengan rakyatnya itu akan mengangkat bendera seorang ghadir, bendera seorang penipu. Semua warga hari kiamat, warga hari mahsyar, warga mahsyar semuanya mengenal. Dengan mengenal dan membacanya, yunsab akan ditegakkan, akan didirikan kepada tiap pemimpin, kepada tiap yang curang, kepada tiap yang khianat, kepada tiap yang zalim. Apa yang akan ditegakkan? Liwa, bendera pada hari kiamat. Ukuran bendera tinggi, besar, dan juga dengan jelas itu bikadri ghadratihi, sesuai dengan ukuran kecurangan dan khianatannya. Ada bendera penjual pulau, ada bendera penjual freeport, ada pulau penjual lahan, ada begitu, ada pulau penjual hutan Kalimantan. Semuanya akan ada benderanya nanti daripada pemimpin-pemimpin yang pernah berkuasa di dunia. Masing-masing akan punya liwa, akan bendera yang ditegakkan, bendera ghadrah, bendera penipuan, kecurangan, pengkhianat terhadap negara dan rakyat. Qala bi qadri qadrati wala ghadrata Allah, dan tidak ada ghadrah, tidak ada penipuan, pengkhianatan, ghadrah. Idza hadasa kadzab, wa idza tumina khan, wa idza ahida akhlaf, wa idza tumina khana, wa idza hadatsa kadzab,
Wa idza wa'ada akhlaf. Apa sebenarnya wa idza ghadar, ada ujungnya ghadar. Wa idza ahida ghadar. Apabila berjanji, apabila diberikan amanah, dia curang ketika di akhirat. Nabi kita bersabda wala ghadraja a'zamu min ghadri imamin amajin. Tidak ada pengkhianatan yang lebih sadis, yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Imami amadin, amad itu adalah rakyat, imam rakyat. Qala yurkazu liwa'hu, bendera itu di mana diletakkan? Inda ustih, di pondaknya atau di pantatnya. Ya macam seperti bendera sepeda motor lah. Kan ada bendera letakkan di depan, ada bendera letakkan di belakang. Jadi ada bulatan, tinggal masukkan saja, dipacak di situ tuh. Oh mungkinkah? Kenapa tidak? Itu dengan gerhamnya orang kafir saja Nabi kita bersabda besarnya itu seperti jarak antara Mekah dengan seperti besarnya seperti dengan Gunung Uhud. Gunung Uhud besar, gede, panjang. Seperti itu baru dengan satu gigi gerhamnya. Tebalnya kulit, tebalnya kulit. Tuh Nabi kita katakan setebal jarak antara Mekah dengan Madinah. Seperti apa gedenya? Tidak dapat dibayangkan seperti apa gedenya penghuni-penghuni neraka. Jadi kalau kita katakan sebesar bangunan ini pun senang saja untuk meletakkan bendera khianah. Apalagi kalau dengan kebesaran ukurannya lebih besar daripada itu. Nah, karena fi ma hafidna yawma idin ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syatta faminhum di antara daripada yang kami hafal pada saat ketika itu, di antara daripada yang kami ingat daripada khutbah yang Nabi kita sampaikan, sesungguhnya ala ketahuilah inna bani Adam, sesungguhnya atau ketahuilah anak Adam alaihissalam itu Allah ciptakan daripada tabaqatin syatta, daripada berbagai peringkat, tabaqat, daripada berbagai peringkat, dari berbagai kedudukan yang berbeda-beda. Tabaqatin syatta minhum mayuladu mu'minan, yang dilahirkan dalam keadaan beriman, wa yahya mu'minan wa yamutu mu'mina. Ja'alallahu iyyakum daripada firqah tabaqah yang pertama, dilahirkan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, mati juga dalam keadaan beriman. Wa minhum mayuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafira. Lahir kafir, hidup kafir, mati juga kafir. Na'udzubillah. Wa minhum mayuladu mu'minan. Tapi ada juga di antara daripada mereka yang dilahirkan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan kufur. Waliyadzubillah. Bukan su'ul khatimah saja, tapi mati dalam keadaan kafir. Wa minhum mayuladu kafiran. Ada juga di kalangan mereka dilahirkan dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, tapi mati dalam keadaan beriman. Di akhir ayat masuk Islam. Dan ini yang banyak. Kalau yang tadi jarang-jarang sekali. Jadi di dalam Al-Mawahibul Laduniyah, syarah kepada Syama'il, syarah kepada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Mawahibul Laduniyah, syarah kepada Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu ada ulasan daripada ulama bahwasanya tentang seorang ahli surga. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainu wa bain illa zira'. Salah seorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli surga sehingga sampai jarak antara dia dengan surga tidak lebih daripada ukuran satu hasta. Terus fayasbiqu alaihi alkitabu wa ya'malu amal bi amali ahli nar. Pada penghujungnya terus dia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga sampai dia dicampakkan masuk ke dalamnya. Itu kata ulama, di situ ada ta'liq sangat sedikit sekali yang seperti itu. Yang kebanyakannya seperti apa? Yang kedua, beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tinggal sejengkal lagi dengan pintu gerbang neraka dia berubah, terus dia beriman, percaya kepada Allah sehingga dia pun dimasukkan ke dalam surga. Dan itu yang terbanyak. Wa minhum mayuladu mu'minan
wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wal iyadu billah wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'mina. Ala, dan juga ketahuilah, inna dunya hulwatun khadira, inna minhum al-bati al-ghadab, orang yang susah marah, marahnya lambat. Minhum al-bati al-ghadab, orang yang lambat marah dan cepat sadar. Maksudnya baik cepat reda, cepat reda. Wa minhum, ada juga data cepat marah, tapi cepat juga redanya. Tilka bitilka, cepat marah terimbangi dengan cepat reda. Yang binasa, yang celaka, cepat marah, lambat redanya. Itu yang paling tidak baik. Yang bagus, lambat marah, cepat redanya. Yang sedang-sedang, marahnya cepat, sembuhnya, redanya pun juga cepat, lumayan. Qala tilka bitilka, tilka sari'ul ghadab, bitilka sari'ul pai. Dan ketahuilah juga ada di antara daripada mereka yang cepat marah, lambat redanya. Ini tercela. Ala wa khairuhum, ketahuilah yang terbaik di kalangan mereka itu adalah yang lambat marah tapi cepat redanya. Yang pertama, ala wa syarruhum, yang cepat marah dan lambat redanya. Ala wa inna minhum hasanal qadha hasanat talab, dan juga ada di antara daripada mereka bagus pada masa membayarnya dan juga bagus pada masa menuntutnya. Ramah pada waktu meminta dan ramah juga pada waktu diminta. Bayar, menerima. Pada masa menerima ramah lemah lembut, dan juga pada masa diterima pun juga ramah dengan orang yang memintanya. Hasanal qadha, membayar hutang piutang. Hasanat talab, menerima hutang piutang. Samhan dalam bahasa yang lain, samhan idza qadha wa samhan idza qadha, ramah pada waktu memberi atau membayar dan juga ramah pada masa menerima. Nah, wa minhum sayyi'ul qada'i hasanut talabi, minhum hasanul qada'i sayyi'ut talabi. Ada juga kalau menuntutnya, kalau memintanya kasar, sayyi'ul qada', sayyi'ul qada', jahat pada waktu membayar tapi baik pada masa menerima. Nyambil, sepatutnya yang marah-marah itu kita, bukan dia. Kamu udahnya terlambat, bayarnya nggak becus, terus marah-marah lagi. Nah, itu sayyi'ul qada'. Wa minhum sayyi'ul qada' hasanut talab, tapi kalau pada tuh minta ramah, tapi kalau pada tuh membayar, orang digoblokin dulu baru dibayar. Goblok lo, nerima dulu, ambil nih. Kan tuh kan kasar, ambil nih. Tapi kalau pada tuh menerima, Masya Allah, memang kalau nerimanya kasar kita nggak kasih. Tuh udah otomatis begitu. Kalau mau dapat ya tanya, mau ngasih nggak? Oh, begitu, mau ngasih nggak? Udah nggak mau. Tapi kalau pada tuh hasanul qada, lembut, ramah, mbak, ya, besoknya saya yakin lu bisa, lu kan orang baik, insyaallah tabarakallah. Dan itu diantara daripada kelebihan yang lu punya. Saya memang selalu sama ente, orangnya ramah dan juga senantiasa selalu ambil berat betul tentang utang piutangnya. Ya, insyaallah di besok bagus, cara menerimanya bagus. Tapi kalau pada tuh membayar, Allah, hasanu su'u sayul qadha. Kalau untuk membayar, marah-marah dulu. Sebaliknya, ala wa inna minhum, ala wa inna minhum as-sayyi'al qadha as-sayyi'at talabi. Ala wa minhum sayyi'ul qada'i hasanul talab, wa minhum hasanul qadha, membayarnya baik tapi kasar dalam menerimanya, patilka bitilka. Maka baik dalam membayar
diimbangi dengan keburukannya pada masa menerima. Ala wa inna minhum syai'al qada' syai'at talab. Jadi kedua-duanya menerimanya kasar, membuatnya pun juga kasar. Orang disumpahin dulu. Kalau waktu membayar orang kena dimarahin. Kalau waktu menerima pun juga kena dimarahin. Memang nggak pernah tepat janji. Dan binatang, goblok, nggak paham. Orang perlu coba pikir, marahin dulu, diceramahin dulu. Kalau diceramahin dengan nasihat nggak apa-apa, diterima dengan sumpah dan celaan. Lepas itu baru diambil. Waktu membayar diomongin dulu. Waktu menerima pun juga diomongin dulu. Ala wa khairuhum yang bagus masa menunaikannya, yang baik juga pada masa menerimanya. Ala wa syarruhum sayyul qada sayyut talab. Ala wa innal ghadaba jamratun, sesungguhnya marah itu adalah merupakan bara api di dalam hati anak Adam. Amarah itu apakah kalian tidak melihat ila humrati ainaihi, apakah kamu tidak memperhatikan merah pada kedua matanya dan juga dengan urat nih sini al-wadajain, urat biurat yang tegang. Faman ahassa bi syai'in min dzalik, maka barang siapa merasakan dengan perkara-perkara buruk yang telah disebutkan, bal yalsaq bil ardi, hendaklah meletakkan pipinya ke atas bumi, istihanan, istidlalan, untuk agar kita tadallul, agar dengan kita merasa hina, kita hinakan diri pribadi kita kalau kita ada sifat tercela yang telah disebutkan di dalam hadis. Qala wa ja'alna naltafitu, dan kami pun menoleh melihat matahari, ila syamsi hal baqa min hasyai, apakah masih tersisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala innahu lam yabqa minad dunya bima madha minha, tidak tersisa daripada dunia kalau dibandingkan dengan masa yang telah berlalu, melainkan seperti tersisanya waktu kita sekarang ini dengan waktu yang sudah berlalu. Jadi ini hadis ini menceritakan dan juga memberikan peringatan atau memberikan masukan bagus agar kita dapat mengendalikan emosi kalau pada saat dengan kita diperlakukan, atau kalau dengan kita dihadapkan dengan ujian yang seperti itu. Seperti itu saja redaksinya. Coba rungkaikan 200.000. Minta lebih jelas nggak jadi teka-teki. Apa? Salam. Salam apa? Enggak. Salam. Bukan. Apa? Pertanyaannya nggak paham, jawabannya juga nggak tahu. Itu Abi katakan kan sebagai satu masukan. Jadi kalau diuji dengan yang seperti itu, jangan terperanjat atau jangan kaget. Apa dia melihat matahari? Apa dia melihat jam pada masa pengajian? Nabi kan marah-marah kalau ada sampai kadang-kadang di Malaysia itu adab-adab di pengajian, adab-adab majelis ilmu. Satu, jangan tengok jam, jangan menyendar, jangan makan dan minum. Ini sahabat tengok matahari. Perasaan belum nangkap lagi. Pada masa Nabi kita ceramah tadi itu sahabat tengok-tengok matahari. Tidak ada beda tengok matahari dengan tengok jam. Berarti Abi bukan pada posisi yang betul. Patutnya Abi jangan marah. Kenapa? Sebab pada kesamaannya. Kan mereka tengok matahari berarti ini udah dekat-dekat maghrib nih. Ya Rasul, udah habis lagi kah? Begitu kan. Kan seakan-akan seperti mau menghentikan kan. Tapi Nabi kita robah redaksi. Nabi kita kata yang tersisa daripada umur dunia kalian seperti yang tersisa daripada detik-detik waktu setelah sepanjang hari telah berlalu. Sepanjang hari daripada pagi tadi terus tengah hari sampai petang, sampai sekarang, sampai tinggal tenggelam saja lagi. Itulah yang tersisa daripada umur dunia. Tapi kita tersinggung? Tidak tersinggung. Kita buat aturan jangan tengok jam.
Sebab kalau tengok jam itu berarti seperti menentukan waktu atau seperti menanyakan bila mau berhenti, bila kamu nak berhenti. Itu sepertinya makna kita melihat jam pada waktu pengajian lagi sedang berlangsung. Qala wa ja'ana. Nah, nih mereka tengok matahari sama dengan tengok jam. Nah, tapi itu ila syamsi, dan kami pada suatu ketika karena udah banyak sungguh panjang sekali. Jadi seakan-akan para sahabat itu menanti-nantikan bila selesai. Kami pun tengok matahari. Hal baqi min hasyai, apakah matahari masih ada lagi atau sudah tenggelam? Faqala, Nabi kita perhatikan, terus Nabi kita robah. Nabi kita tidak tegur, tapi memberikan satu peringatan. Ala, ketahuilah sesungguhnya tidak tersisa daripada umur dunia kalau nak dibandingkan dengan masa yang telah lalu, melainkan sama seperti tersisanya daripada sisa hari kalian ini kalau dibandingkan dengan waktu siang yang telah berlalu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jafi Syami, Syam, Syria, Dimishq, Halab dan tempat-tempat yang seumpamanya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jafi Syami. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال سمعت شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمة منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. Qala idza fasada ahlus Syami, apabila masyarakat Syam itu rusak, maka sudah tidak ada kebaikan di kalangan kalian. La tazalu ta'ifatu min ummati. Ingat yang itu. La tazalu ta'ifah. Ta'ifah itu jumlah qalilah, jumlah bilangan yang terhad. Ta'ifah segelintir. Senantiasa terdapat segelintir daripada umatku mansurin, yang senantiasa mendapatkan pertolongan daripada Allah. Riwayat la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Senantiasa ada terdapat segelintir daripada umatku yang tetap berpegang teguh dalam kebenaran. Ini juga memberikan isyarat kebenaran itu senantiasa tidak selalu mutlak dengan jumlah bilangan yang ramai. Ta'ifah segelintir saja, tapi zahirin al-haq sampai berlakunya hari kiamat. Hatta ya'ti amrullah, sehingga sampai berlaku hari kiamat. La tazalu ta'ifatu min ummati bukan orang Banjar, bukan orang Madura, bukan Jawa, bukan Asia, bukan Afrika, itu umum. Senantiasa terdapat segelintir daripada umatku daripada segala pelosok dunia. Jadi dalam masalah kebenaran tidak ada negeri, tidak ada negara, juga tidak ada suatu kekuatan yang monopoli kebenaran. Al-Haqqu itu adalah anugerah kepada Allah yang Maha Adil. Allah berikan kepada sesiapa saja, yu'tihi may yasha. Qala la yadurruhum man khadalahum. Itu tidak menggugat, tidak memudaratkan mereka. Orang-orang yang tidak membela dan yang tidak menolong mereka namanya khidlan. Yang tidak membela, yang tidak menolong, yang tidak memberikan dukungan kepada ahli kebenaran, itu namanya al-khidlan, ay taraka nusratahum, di dalam tidak menolong mereka. Sama sekali posisi mereka tidak tergugat dengan orang yang tidak menolong mereka sampai berlakunya hari kiamat. Hadis. قال حدثنا أحمد بن مؤمن قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني قال ها هنا ونهى بيده نحو الشام. Kita jangan tunggu sembarang panggilan masuk, jangan tunggu tiap ada panggilan langsung masuk. Pastikan dulu panggilan masuk itu kemana. Paham? 100 ringgit. Enggak lah, 100.000 saja. Ringgit kebanyakan. Jadi jangan sembarang masuk. Bukan berarti kalau kita mau pergi kemana, asal ada bus saja langsung masuk begitu, jangan. Paham enggak? Mau kemana dulu? Jakarta. Tengok yang ada tulisannya Bogor Jakarta. Naik situ. Ini enggak lihat, langsung masuk aja. Ada angkot langsung masuk. Kamu mau kemana?
Begitulah bang, paham? Belum paham lagi? Itulah, baca lu, topiknya apa? Langsung hadas sana aja. Jadi lihat jurusan mobil itu. Nah kemana? Panggilan masuk. Tengok boarding pass, kita mau ke Banjar tuh mau ke Jogja. Kita nanti maunya ke Banjar tapi sampainya mendarat di Jogja. Kenapa kita nggak lihat TK kita? Jadi berarti topik itu kena dibaca. Lihat jurusan mobil itu wajib dilihat. Maja, jangan kembali kufar, jangan kembali kafir. Musuh memusuhi, perang memerangi selepas aku tinggalkan nanti. Qala Rasulullah SAW, la tarji'u ba'di kufaran. Janganlah kembali menjadi kafir. Bagaimana menjadi kafir? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, saling musuh memusuhi, perang memerangi. Kata ulama, kufaran di situ kalau istihlalan. Kalau dia menganggap perkara itu hukumnya halal. Tapi kalau dia merasa bersalah, kalau dia merasa itu sebagai satu dosa, ya berdosalah. Itu seperti hadis yang diriwayatkan, idal taqa al-muslimani bisayfaihima. Nabi kita masih katakan al-muslimani, yang walaupun mereka berkelahi dan berperang, bunuh-membunuh, tapi tetap saja Nabi kita kata al-muslimani. Bila akan menjadi kufara, kalau mereka beranggapan istihlalan, bunuh-membunuh itu hukumnya halal. Naam. Maja entah imam cepat lakmar ya, lah juga. Habis baca tahiyat Assalamualaikum. Baru waladhdallin. Nah, tadi rakaat pertama, rakaat kedua terkejar-kejar. Tasawuf pun rasa belum sampai kapil alamin udah salam. Allah. Kita baca, jangan bacanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ila akhirih. Baca begitu itu jadi nggak asal nanti. Nah, adalah yang duduk lebih mendingan daripada yang berdiri, yang berdiri lebih mendingan daripada yang berlari. Jadi dengan kita pada posisi yang negatif. Pada saat berlakunya fitnah yang duduk lebih mendingan daripada yang berdiri. Yang tidak terlibat lebih mendingan daripada yang terbabit. Naam. Qal. Asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu fitnatul alqaidu fiha khairun min alqaid alqaimu khairun min al-mashi wal mashi khairun min al-sahi qala aqra'aita in taqala alayya baiti wa basata yadahu ilayya yaqulani qala kun kabni adam. Kabni Adam siapa? Habil. Kabni Adam, Qabil, Habil. Macam seperti Habil, Qabil, Qab katala, Qab membunuh. Setakunu fitnatun, akan berlaku suatu fitnah yang duduk lebih mendingan daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, maksudnya yang tidak memberikan dukungan. Yang pertama, ikut terbabit. Yang kedua, memberikan persetujuan, memberikan dukungan. Yang ketiga, restu dan ridha. Tidak kemana-mana tapi restu, itu juga terbabit. Yang bagus itu seperti apa? Yang tidak ada kena mengenal langsung. Wal qaimu, yang berdiri lebih mendingan daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih mendingan daripada yang berlari. Yang berlari itulah yang terbabit langsung. Jadi usahakan dengan kita berada di belakang daripada segala-galanya. La antakuna dadaban fil khair, dan aku nazadaban fil khair ahabbu min akuna rasan bil batil. Aku menjadi ekor dalam kebenaran lebih baik, lebih mendingan daripada aku menjadi kepala dalam kebatilan. Semakin terkebelakang semakin istimewa, sampai kepada tahap atau Nabi kita kata muatlah pedang daripada kayu, tetapi terlibat jangan. Kalau rasa-rasa bimbang siapa yang betul? Sebenarnya partai Islamik ini lambangnya Ka'bah, itu lambangnya Madinah. Ini partainya partai Al-Madinah, Al-Madani. Itu partainya Al-Makki. Situ kalau Allah, sini juga kalau Allah. Situ kalau Rasulullah juga kalau Rasulullah. Ini ijma ulama, juga ijma ulama.
Jadi kita jadi bingung kebenaran itu dengan siapa. Udah ta'tazil al-firqa kullahan, Nabi kita bersabda. Kamu berlepas, jangan ikut kelompok manapun daripada kelompok-kelompok yang ada. Jadi la ma'ahaula wa la ma'ahaula, bukan muzabzabin, tidak, tapi kita tidak ingin terbabit dalam kasus berdarah. Padahal kalau sudah sampai pada perang saudara, masing-masing merasa betul, maka Nabi kita pesankan pada kita dalam keadaan huru-hara seperti itu, kalau sudah berlaku pertumpahan darah perang saudara, fatakhiz saifan min khashabin, buat pedang daripada kayu, artinya jangan ikut berperang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a satakunu fitanun qita'il laili muzlim. Ra'aita indakhala alayya baiti, tapi bagaimana kalau dengan musuh itu sudah masuk ke rumahku? Apakah aku akan ikut bersama kumpulan yang melawannya? Bagaimana kalau musuh itu sudah masuk ke rumahku? Nabi kita bersabda, kalau dia masuk ke rumah untuk membunuhmu sekalipun, hendaklah kau macam seperti putra Nabiullah Adam alaihissalam, itu adalah Habil yang dibunuh oleh Qabil. Ma yakunu ma jasatakunu fitanun, akan berlaku fitnah seperti potongan malam hari yang gelap gelita. Naam. Qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad an Abdurrahman an abihi an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala babiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Badiru bil amal, mubadarah, dahuluilah, bersegeralah. Badiru bil amal fitanan, dahuluilah dengan amal ibadahmu fitanan, fitnah-fitnah akan berlaku. Dahului, langkahi, fitnah-fitnah akan berlaku. Dengan apa kita mendahulunya? Dengan amal ibadah, dengan amal saleh. Badiru bil amal, bersegeralah, mubadarah, bersegeralah melakukan amalan sebelum fitnah berlaku. Yang berlakunya kakita'il lailil mudlim, seperti suasana gelap gelita di malam hari, semuanya gelap. Kan kalau seandainya kegelapan itu di waktu siang, insya Allah lah masih ada tempat-tempat tertentu. Di sini gelap karena hujan. Dalam beberapa kilometer ke depan hujan dah tutup atau tidak ada hujan. Kadang-kadang seperti di sini. Aneh. Pada waktu masuk berenang siang panas, masuk saja Tegalwaru mendung, baik pondok hujan. Itu keadaan di waktu siang. Tapi kalau malam semuanya gelap. Nggak ada di situ terang, sini gelap, situ siang lagi. Nggak ada. Kalau malam semuanya. Jadi maknanya fitnah amya, fitnah yang secara menyeluruh. Badiru bil amal, segeralah beramal sebelum berlakunya fitnah. Seperti malam hari yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan, seorang laki-laki pagi harinya mukmin, siangnya kafir. Sore harinya kafir, sore harinya mukmin, malam harinya, pagi harinya sudah menjadi kafir. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi harinya mukmin, sore harinya sudah kafir. Gimana Pak? Nggak bisa. Habis kan Bapak tadi udah oke. Ya tuh tadi, sekarang lain lagi. Susah kalau begitu. Padahal udah janjiannya pada waktu pagi, udah 3 transaksi saja lagi. Sore hari dia robah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, pagi harinya mukmin, pagi harinya, petang harinya mukmin, pada pagi harinya kafir. Ya bi'u ahaduhum dinahu, salah seorang daripada mereka atau sebagian daripada mereka menjual agamanya bi'aradin minad dunya, berbohong, itu berarti kita menjual agama. Menipu, itu berarti kita jual prinsip. Berdusta, khianat, curang, zalim, diktator, akhirnya dengan susah membabitkan diri kepada perkara-perkara mungkar untuk dunianya, agar terpilih, agar mendapatkan dukungan, agar terelak daripada tuduhan. Sanggup berdusta, sanggup mengucapkan sumpah palsu, yang penting agar terelak daripada tuduhan. Yusbihu kafiran yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Kira-kira sebanyak apa dunia yang didapatkan? Dalam bahasa slogan, kalau slogan sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan itu banyak. Dan kadang-kadang
Tulisan itu diletakkan di gambar jenazah. Ada gambar jenazah, ditulis tuh sembahyanglah kamu sebelum disembahyangkan. Ada lagi, kami lihat di Tangerang pada tetus besi di sana. Berapa sih besarnya gaji Anda? Berapa sih besarnya gaji kamu sehingga sampai kau tinggalkan sembahyang? Sebesar apa gajimu sehingga sampai kamu tidak sembahyang? Berapa? Dapat berapa kira-kira? Tidak ada tandingannya. Sembahyang kalau pada waktu ditinggalkan hukumnya kafir. Itulah pendapat daripada para sahabat. Tidak ada satu perkara haram yang ditinggalkan yang disepakati oleh sahabat Nabi tentang kekufurannya selain daripada as-salah. Naam. الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. Istiqadha Nabi kita terjaga di malam hari dan seraya membaca subhanallah, maknanya istijabat dalam keadaan kaget. Subhanallah ta'ajuban. Nabi kita ucapkan subhanallah, betapa banyaknya fitnah-fitnah yang Allah turunkan. Mada, tanda istifham, apa saja fitnah-fitnah yang Allah turunkan pada malam hari ini, dan juga dalam berapa saja, mada dan apa saja, atau dalam berapa saja banyaknya khazain yang Allah bukakan, yang Allah turunkan. Unzila minal khazain. Nabi kita ada sebut khazain, diantaranya petrol, diantaranya itu dengan batu bara, tambang emas, pijit besi, gas, atau dengan yang seumpamanya, semuanya itu daripada khazain. Allah wafutihat li khazainus samawati wal ard. Allah bukakan kepada aku kekayaan langit yang ada di langit dan di bumi. Mayuk itu siapa yang bersedia untuk membangunkan sawahib al-hujurat, sawahib jamaah daripada sahibah. Mayoket, siapa yang berkenan, siapa yang bersedia untuk mengejutkan istri-istri aku yang tidur di biliknya masing-masing. Mayakidu sawahya al-hujurat rubba kasyatin, ya rubba kasyatin, ya mungkin saja dengan seseorang yang berpakaian di dunia itu teranjang bukit nanti di akhirat. Rubba kasyatin di dunia, ariyah fil akhirah. Ima ariyah dengan mana bukil, ima ariyah daripada kebajikan, daripada pahala. Di dunianya banyak ibadah, macam seperti orang yang berpakaian, tertutup segala-galanya. Ibadahnya banyak, dikirnya banyak, ubudahnya banyak, pengabdiannya juga banyak, tapi ternyata dia bangkrut dan tidak akhirat. Macam seperti orang yang telanjang bukit, tidak ada pakaian. Takunu baina yaday saati, akan berlaku pada masa sebelum hari kiamat. Baina yaday berarti dalam masa yang berdekatan. Fitanun, bermacam-macam fitnah, bermacam-macam cobaan, ujian, bala dan malapetaka, seperti gelap hari gelap kitai, potongan malam hari yang gelap gelita. Yusbihur rajulu biha mu'minan yumsi kafira wa yumsi mu'minan yusbihu kafira yabi'u ahaduhu aqwamuhum qala dinahum. Yabi'u aqwamun, sebagian kaum menjual agama mereka bi'aradin minad dunia. Yang penting jadi anggota dewan, yang penting terpilih dan tercantum, yang penting mendapatkan catatan dan dukungan. Hadis haramkan darah saudaranya, harta daripada saudaranya, kehormatan daripada saudaranya. Pada sore harinya dia halalkan itu ke semuanya. Yumsi mustahilan lahu. Sebaliknya yumsi muharriman, pada petang harinya diharamkan darah daripada saudaranya, kehormatan dan juga dengan hartanya, tapi pada hari pagi hari dia telah menghalalkannya.
Simak an Simak ibni Harbi an Al-Qamah bin Wa'ir bin Hujr an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun sa'alahu faqala ara'aita in kana 'alaina umara'u yamna'una haqqana. Seperti kita sekarang lah. Sejak pada beberapa tahun yang lalu, umara yang tidak memberikan bagian kepada rakyatnya. Harta kekayaan negara Indonesia itu cuma hanya beredar di antara sesama mereka. Itu gimana kalau kita dalam kondisi seperti itu? Nabi kita sudah beritahukan. Kalau Nabi kita berbicara seperti itu, berarti perkara itu akan berlaku. Wakil. Dan kita sudah lihat depan mata kepala kita masing-masing, yang dengan kita tidak mendapatkan hak kita sebagai rakyat secara sepenuhnya. Muntai mana ada tol, muntai ada batu bara, kan? Muntai dia diantara daripada yang banyak, muntai dan juga dengan kesananya sedikit itu dengan setelah muntai apa? Yang ada batu bara tuh, hah? Demi yang bukan Binuang, loh bukan, sana lagi. Dia dari Badigan Berabai, hah? Balangan, ada sebutannya situ, bukan Balangan sebutannya, Balangan, hah? Bukan Tanjung, sebelum sampai ke Tanjung. Ada dulu santri kita dari situ. Allah, ada dah. Bukan ke Binuang sana. Habis tunjukkan jalannya. Muntai, oke? Hah? Jaru lain tuh pergi ke Ampasan atau ke kan Jaru. Jadi bukan daripada rumah Dr. Sabran terus ke sana, bukan. Tuh nanti menuju ke luar, menuju ke Tanjung, menuju ke apa namanya ke tak tahu lah, Kalimantan Tengah tuh, Buntok. Ini jalannya daripada Pasar Amuntai. Terus Pasar Amuntai tahu dulu. Pasar Amuntai. Terus menuju ke sananya, terus sampai ke Pihaung atau sampai ke apa nama situ? Balangan. Itu disebut Balangan kan? Nah, Balangan itu ibu kotanya, kabupatennya. Paringin Allah, Paringin. Coba sebut Paringin dari awal. Buang-buang waktu begini. Paringin itu banyak batu bara di situ. Tanjung juga dengan petrolnya. Balikpapan, semuanya itu kekayaan. Dulu pada zaman Pak Harto, pada zaman Presiden yang kedua, 75% anggaran negara Indonesia itu daripada Kalimantan. 75%. Tapi pada masa yang sama, kami bayar, dikabil, diambil, dikurat dari batu bara dan sebagainya, tapi kami tak kebagian. Yang bangun Jawa saja. Jakarta, ibu kota Indonesia, mana ada Amuntai. Kehandangan tetap segitu-gitu keadaannya. Mana ada hotel di Kandangan, hotel bintang 5. Di Amuntai ada hotel, nggak ada. Villa-villa bagus nggak ada di Amuntai. Yang walaupun ya ada orang-orang kaya ada disebutkan, nggak ada. Tapi nggak kebagian, jalan kami sempit. Masalah listrik pun baru-baru sejak akhir-akhir ini masuk ke kampung-kampung ke pedesaan. Di sini petrol, pada petrol datangnya dari Kalimantan. Napa Nabi marah-marah pula. Di sini stasiun minyak, kamu masalah santai di sana sampai 2-3 km antrian. Ngisi solar 3-4 km. Pada minyak daripada Kalimantan. Kok kenapa? Orang Kalimantan tak seperti kita di Bogor misalnya. Di Bogor, sini stasiun minyak, pom minyak. Sampai nggak ada mobil yang mau mengisi di situ. Di sana satu pom minyak, dulu satu minyak itu dekat pal 5 kan, satu situ saja. Antriannya 2 hari. Itu yang bawa apa? Yang bawa batu bara tuh, tersebut, yang mobil besar tuh, nah, truk.
sampai ada tukang upah untuk menjalankan truk-truk yang antrian tadi itu. Nah, jadi yang supir dah kemana dia? Ada petugas khas untuk menjalankan antrian jalan 2 pal sampai 2-3 kilometer. Susahnya untuk mendapatkan solar atau minyak. Ke Jawa senang, padahal itu dari Kalimantan. Nah itu gimana? Makanya NKRI ini sangat-sangat diinginkan sekali kalau berlakunya, kalau seandainya Aceh, Kalimantan itu kan bebas daripada pusat. Begitu kan yang dikatakan oleh mereka-mereka. Tapi kita ditargib untuk menjaga NKRI, satu dan kesatuan. Memang, kenapa hakikat yang sebenarnya? Coba saja kalau dengan masing-masing dengan otonomi daerah. Tapi pernah juga pada zaman yang mana diberikan otonomi daerah, akhirnya orang daerah lagi yang menyikat, sama aja. Rakyat tak kebagian. Dulu pusat yang ambil, sekarang otonomi daerah kasihkan sama daerah yang mengelola. Rupanya yang ada di daerah itu pengelola, mas bedanya, sama, nggak ada bedanya. Unsur apa? Pemerintah daerah. Allah. Jadi pada masa kepusat kita tidak dapat, pada masa kita dengan otonomi daerah pun kita tidak dapat. Toh mana perkataan semauat, tetap sama taat setiap mendengar. Alhamdulillah. Jadi syukur, alhamdulillah, ujian yang semacam itu Allah bagikan kepada rakyat Indonesia yang tabah dan sabar. Dan kita sabar. Tukang katuk. Hakim katuk 1 kali saja katuk. 2 paling banyak ya. 2 kali saja. 1 kali katuk hakim tuh itu dapat ratusan juta. Tukang katuk paku daripada pagi sampai petang sebulannya cuma dapat 3 juta. Coba bayangkan. Pagi sampai petang berapa sebulan? Dapat ada 6-7 juta. Hakim katuk secara zalim lagi langsung bebas, dapat 2 katukan hakim tadi itu. Banyak. Membebaskan yang harus dipenjarakan dan memenjarakan yang harus dibebaskan. Itu yang berlaku. Yaqul yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun sa'alahu faqala araita in kana alaina umara. Bagaimana kalau kami punya pemerintah yamna'una hakana, mereka tidak bagikan hak-hak kami kepada kami. Wa yas'aluna hakahum, tapi hak mereka ambil. Pajak bayar, income tax bayar, cukai bayar. Imbal baliknya mana? Lampu bayar juga. Imbal baliknya tol jangan bayar. Tol. Jadi kita semuanya bayar sekarang nih. Listrik bayar. Kalau seandainya kita kenakan cukai, gak apa-apa. Makan kena cukai, restoran kena cukai, barang kena cukai, semuanya kena cukai. Seperti imbal baliknya listrik lah gak usah dibayar, atau air gak usah dibayar. Hak Allah Jalla Jalaluhu al-hisab yaumul hisab. Enggak, hisab di dunia. Tuh. Kewajiban kita penuhi. Kita suruh taat, kita suruh setia, kita suruh patuh, samaan wa ta'atan. Memang. Tapi pada masa yang sama wa yamna'una hakana, tapi mereka halang hak kami, hak dan kewajiban. Kewajiban kami laksanakan, tapi hak kami mereka tidak beri. Gimana kalau dalam kondisi seperti itu? Qala wa yamna'una hakana wa yas'aluna hakahum. Faqala Rasulullah SAW isma'u atiu, dengar dan taat. Tetap saja kamu wajib setia. Tak boleh buat partai baru terus memberontak. Seperti apa bubarannya? Nabi kita kata sabar dan taat, patuh dan setia. Nabi kita kata buat partai baru, apanya partai kemakmuran. Nggak boleh. Tambah pecah belah lagi kita. Cukuplah. Pernah pada beberapa tahun yang lalu, kadang belum lahir lagi, babni sebelum tahun 2000-an, itu partai di Indonesia sampai 48 partai. Yang Islam saja ada 10. Jadi kita mau dukung siapa? Mau sokong siapa? 10. Semuanya orang-orang Islam. 48 partai politik. Ya Allah.
Rasa-rasa nggak enak, udah buat partai baru. Rasa-rasa nggak suka, buat partai baru. Nabi kita kata dengar, tabah dan sabar. Fa inna ma alaihim ma khumilu, ke atas mereka segala kewajiban yang diwajibkan, atas mereka mahumilu segala dosa kesalahan yang akan dipikulkan, waalaikum mahumiltum, dan ke atas kamu segala dosa kesalahanmu. Maksudnya masing-masing menanggung, masing-masing akan menanggung resiko kesalahan perbuatannya. Lahum ma lahum wa alaihim ma alaihim, ma fil harji wal ibadati, bab yang menyatakan tentang suasana gertit dalam pembunuhan, haraj al-qatl, pokoknya sedikit bunuh, sedikit penjara, salah sedikit seumur hidup, salah sedikit penjara, dan ibadah pada seketika itu. Ibadah dalam suasana huru hara fitnah. Naam. باب ما جاء في الحرج قال به قال إليه حدثنا حناد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج قالوا يا رسول الله ما الحرج قال القتل. Al-qatl. Kenapa saling bunuh-membunuh? Karena ada ilmu. Yaqul inna min waraikum ayyaman, di belakang kalian nanti akan terdapat beberapa hari, beberapa waktu ilmu akan diangkat. Ilmu diangkat di mautil ulama. Innama yaqbidullah, innallaha la yaqbidu al-ilman tizaan min suduril ulama. Allah tidak mencabut ilmu daripada dada para ulama, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah cabut ilmu itu dengan membunuh, dengan mematikan, dengan mewafatkan para alim ulama. Seperti Kiai Mamun Zubair, siapa penggantinya? Seperti Kiai Syukuran, belum masih hidup lagi, maaf. Seperti Kiai Kiai Syukuran masih hidup lagi, belum ada. Kiai Zaim Dudet, apa penggantinya? Seperti Pak Kiai Haji Idam Khalid, siapa penggantinya? Bahasa beliau bagus sekali. Dan juga seperti dengan kiai yang mengasidahkan akidah sifat 20 atau? Hah? Bukan, kan akidah awam. Katakanlah Tuhan itu esa, tidak punya tempat, tidak punya. Itu yang Medan tuh, astagfirullahaladzim, mangsa COVID-19, Zulkarnain. Coba mau lagu tuh ada. Katakanlah lagu kan aslinya seniman kan, belakang jadi penyanyi kan, main gitar. Tahu kayak Zulkarnain sebelum ikut tablik, sebelumnya Allah yarhamu. Penyanyi pandai buat lagu. Ada lagu akidah beliau tuh perlu dihafal. Coba ada cari lagu pakai Zulkarnain tentang akidah, mau dengar? Coba Google tuh dari sudut dia pemurah masuk surga ada. Tapi dari sudut dia nggak dapat bisa-bisakan masuk neraka. Dah. Tuh. Ikut dulu. Halo, jangan begitu. Ada.
katakan ada riba punya muda Allah tidak akhirnya janganlah kau katakan Allah bertempat di aras terkadang di langit turun ke bumi itu pahammu syabiha jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana pegang erat-erat paham yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah udah hafalnya. Tempat tanpa waktu itu jangan semisahkan Allah dengan sesuatu jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk Allah itu ada tanpa tempat tanpa waktu Allah juga ada tak serupa dengan makhluk jangan semisahkan Allah dengan sesuatu jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk janganlah kau katakan Allah itu punya wajah punya tangan punya kaki pakai jari itu pahammu jasimah janganlah udah hafalin tuh ditulis dulu wajib hafal jadi baca Asmaul Husna baca yang itu untuk pembukaan nggak apa-apa jadi anak-anak kita hafal nanti daripada nyanyi bintang kecil di langit yang biru lenggang ke sana lenggang ke situ itu yang goyang angsa tuh lebih mendingan ngapal lagu itu itu inna min waraikum ayaman menit terakhir yurfa fil ilm disebabkan ilmu terangkat akhirnya manusia secara membabi buta saling perang memerangi yaksuru fihal harju itu secara otomatis akan jadi seperti itu. Kalau sudah tidak ada pedoman ilmu agama maka tidak ada kesesitipan dalam melakukan perkara apa saja. Tidak ada, kalau tidak ada panduan ilmu agama tidak akan ada kesesitipan dalam hati, dalam kehidupan seseorang untuk melakukan apa saja. Tidak merasa bersalah pada waktu dia membunuh, waktu dia berzina, waktu dia mencuri. Kenapa? Bisa babi raf'il ilm. Selama masih ada ilmu, selama anak masih mengenal halal dan haram, selama kita masih mau ngajikan anak kita ke pondok-pondok pesantren, insya Allah kalau terbabit dengan yang salah pun tetap dia akan menyadari dan pada suatu saat, pada suatu ketika nanti dia akan bertobat. Kalau mal arju qala al khatu. Hadis terakhir, qala Rasulullah SAW al-ibadatu bil harji, al-ibadatu bil harji, beribadah pada huru hara pitah perang memerangi itu sama nilainya seperti hijrah ke Madinah, seperti berhijrah kepadaku. Ibadah di zaman kita sekarang, ibadah yang dengan orang ramai tidak mengetahui bahwasanya rambut itu adalah fitnah, rambut itu adalah aurah. Orang tidak tahu, terasa heran saja, kok kenapa orang Islam pakai itu? Sayang katanya, kecantikan itu di buku-buku seperti itu. Bagi melihatkan, didadahkan, dipamerkan supaya orang dapat menikmati keindahan makhluk ciptaan Allah Jalla Jalaluhu. Keindahan apanya? Keindahan daripada seorang wanita itu adalah milik suaminya. Sementara untuk dipamerkan kepada orang ramai, barang berharga tidak akan diagih-agihkan, tidak akan diletakkan seperti dengan kita menjual gorengan di pinggir jalan. Barang berharga mesti tengok toko mobil, bukan seperti toko gorengan. Gorengan nggak ada tokonya, ada kompor, ada tempat beli di situ, makan di situ. Tapi kalau dengan kedai emas, toko emas, masya Allah, tabarakallah, kedainya bagus dan tidak diletakkan secara sembarangan. Pertama takut kena hilang, kemudian yang kedua barang berharga harus disimpan. Maka jangan sampai dengan perempuan lebih terhormat perhiasannya daripada diri pribadinya.
yang jadi perhiasan itu disimpan secara rapi dan rapat, elok dan bagus, sementara yang menghiasnya, yang memakainya, kata orang Banjar, babulan tahan. Yang menghiasnya babulan tahan, buka-bukaan, terbuka kecantikan jadi tatapan orang banyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Banatina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna nuril mubin Ahmad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun keempat insyaallah.